أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من أحبه لاتباع بدينه القويم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدانا الناس به إلى صراط مستقيم ومن سلكه فقد فاز بالعز والنعيم المقيم ومن هدى عنه ذات الشمال وذات اليمين رمي به إلى نار الجحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين ساروا الناس سيره واتبعوا نهجه وسنانه فكانوا أحقا بالنعيم المقيم قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد معاشر المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita ini setiap hari dihadapkan pada kemampuan mempertanggungjawabkan waktu yang Allah sedang titipkan kepada kita. Falsafah umur bagi manusia itu adalah tanggung jawab. Oleh karenanya akselerasi yang harus dilakukan oleh setiap orang yang diberi umur dan waktu, setidaknya dia bisa menampilkan dua wujud dalam hidupnya. Yang pertama, berhasil memastikan diri bukan orang yang berbuat jahat dan dosa. Karena kita ini sangat potensial berdosa dan merancang perbuatan jahat. Kita diberi akal yang bisa memikir sesuatu yang benar dan yang salah sekaligus. Kita punya kemampuan jasmani dan mungkin finansial yang juga bisa merancang itu secara sekaligus. Maka bila mana setiap orang mulai dari subuhnya sampai dengan malamnya dia berhasil memastikan diri tidak terjebak pada dosa, maka dia menjadi orang yang bertanggung jawab pada kehidupannya. Yang kedua, atau dia juga harus memastikan diri sebagai orang yang berbuat baik. Kebaikan itu energinya ada dua. Satu secara vertikal, perintah Allah, ritual, perintah yang wajib, atau perintah yang voluntary, sunnah, dikerjakan berpahala, tak dikerjakan tidak berdosa. Tapi tetap kita jadikan sebagai akses dan kepentingan, sehingga diri kita ini terwujud dua hal, tidak jahat dan menjadi orang baik. Setidaknya dua unsur inilah yang menjadi pengikat rasa tanggung jawab seorang manusia yang diberikan Allah umur sebagai bagian dari akselerasi kehidupannya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saling mengingatkan kita untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sebab seberapa hebatnya pun kita hidup di dunia ini, kalau orientasi hidup dan tujuan kita bukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah, sia-sialah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat di dalam surah Infitor ayat 6 tentang bagaimana cara Allah memberi peringatan kepada kita. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, manusia dalam terminologi yang mampu membeda al-haq al-batil, yang pandai dan cerdas, inilah namanya insan. Beda juga dengan an-nas. Kalau an-nas itu adalah manusia yang suka buat salah, tapi insan itu manusia yang mampu membeda yang hak dan yang batil dan punya kemampuan untuk mengakses kebaikan. Tapi saat itu Allah mengatakan, wahai manusia yang pintar, yang baik, yang hebat, apa yang menyebabkan engkau durhaka kepada Allah yang karim? Pertanyaan ini menjadi sentilan kepada orang-orang yang berfikir tentang melihat kemampuan dan akses yang dimiliki tapi tidak seimbang dengan hasil yang diwujudkan. Ini yang menjadi sulit.
Kita menyangka misalnya bersedekah 5.000 sudah cukup banyak, padahal uang di kantong kita 10 juta. Atau kita menyangka berzikir sudah cukup baik hanya dengan berzikir, padahal di luar sana ada orang yang membutuhkan pertolongan kita dan kita mampu menolongnya. Tingkat kedurhakaan itu dimulai dari situ. Eksklusivisme namanya. Kita melahirkan diri untuk tidak mau terjebak pada satu urusan yang membuat kita sulit, padahal kesulitan itu boleh jadi nilai amal kepada diri kita. Salah satu jebakan yang sering membuat seseorang itu kelihatan baik tapi tidak terasa baik adalah dia hanya mementingkan amal pribadinya, tapi amal itu tidak punya akses apapun pada kebaikan di sekitar kehidupannya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang penting kita jawab. Karena kadang-kadang kita ingin hadir menjadi orang yang soleh sendiri, taat sendiri, baik sendiri, dan kita juga kepengen masuk surganya sendiri saja. Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim. Karena Allah itu maha pengampun, Allah itu maha besar, Allah itu al-qawiyyu, maha kuat, Allah itu maha memberi kebaikan. Dan sebenarnya akselerasi itu harus kita pantaskan pada hidup kita. Bukan kita ingin menjadi Tuhan, tapi ketika Allah memperkenalkan dirinya melalui asma-Nya, kita harus mewujudkan kehidupan kita seumpama bagaimana Allah juga menceritakan siapa dirinya. Kalau Allah itu maha penyayang, maka tidak ada alasan kita tidak saling menyayangi. Kalau Allah itu maha kuat, maka tidak ada alasan kita merasa tidak berdaya dalam kehidupan ini. Kira-kira begitu cara memaknainya. Oleh karenanya, inilah pertanyaan sampai kepada kedurhakaan yang sifatnya menyalahi aturan, melanggar pada kebiasaan kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa ada problem yang daruriyat, tak ada alasannya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana filosofi sholat itu dibangun, kalau tidak bisa berdiri disuruh duduk, kalau tidak bisa duduk disuruh berbaring, kalau berbaring pun tidak punya kemampuan, boleh memakai indrawi mata misalnya untuk memindah satu rukun kepada rukun berikutnya. Makna besarnya adalah tidak ada alasan meninggalkan sholat selama engkau masih hidup. Tapi apa mungkin ada orang yang meninggalkan sholat sebab sibuknya, sebab bad mood misalnya, sebab sedang tidak enak rasa, sebab tumpur atau terlalu bahagia? Berarti di sana ada kedurhakaan yang dirancang karena kita sedang memindahkan otoritas sholat dari sesuatu yang sangat menguntungkan pada kehidupan amal, dari sesuatu yang sangat menjadi nilai utama pada kehidupan kita, menuju pada hal yang sifatnya simbolik. Jadi kalau sholat sudah simbolik, maka bahasa medannya ece-ece aja. Yang penting dikerjakan kalau teringat, kalau tak teringat ya tak apa-apa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, khawatir kita akan sampai ke sana kehidupan dan geseran generasi kita. Bila mana ada orang mendapati saya sholat tak sholat banyak ajanya duit saya sholat tak sholat gembira ajanya hidup saya sholat tak sholat sehat sajanya hidup saya, maka saat itu kita mulai mengkalkulasi apakah sholat ini berkontribusi kepada saya atau tidak. Disinilah kelemahan orang-orang modern yang hanya mengandalkan akal untuk menerjemahkan kebenaran perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maka mulailah kedurhakaan berikutnya. Pengkhianatan terjadi, kezaliman terjadi, maksiat terjadi, kecurangan terjadi, dan inti dari dasarnya di sana. Karena Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari fahsya,
kekejian, kejahatan kemanusiaan, wal munkar, kejahatan keingkaran yang dibuat manusia kepada Allah sebagai Tuhan. Pertanyaan yang sangat sederhana, apakah mungkin sholat bisa membuat orang tidak berbuat jahat? Jawabannya tidak. Tapi orang yang sholat harusnya menjadi kuat rasa sadar dan sensitivitasnya untuk dia tidak mau berbuat jahat. Kira-kira kalimatnya begini, masa saya orang yang menjaga sholat masih berbuat jahat? Dari situlah sensitivitas itu muncul, sehingga sholat yang berenergilah yang dicari. Makanya dalam terminologi lain disebut beda orang yang sholat, beda orang yang menegakkan sholat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, inilah kira-kira hal-hal penting yang perlu kita pahami. Ternyata waktu bagi kita adalah tanggung jawab. Maka sebagai orang yang diberi tanggung jawab, sifat dasarnya adalah amanah. Maka sebagai orang yang diberi amanah harus berhasil memoles setiap tanggung jawab itu. Kalau tidak baik, setidaknya jangan jahat dan jelek. Setidaknya itulah kultur yang harus kita bangun, maka kita akan menjadi orang yang paripurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.